Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Amelia Susanti dari kelas Ilmu Politik B dengan NIM 1930702051 dengan dosen pengampu Ibu Mariatul Kiptiah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sosiologi politik dan ruang lingkupnya. Sosiologi politik merupakan dua istilah yang menjadi satu, yaitu istilah sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang definisi masyarakat dan akibat daripada apa yang dilakukan masyarakat. Sedangkan definisi politik yaitu ilmu pengetahuan yang menuntaskan sebagai konflik dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membuat keputusan melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh aturan, nilai, dan norma yang ada dalam masyarakat. Jadi, sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keterangan, kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat, dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Adapun salah satu ciri dari sosiologi politik adalah sebagai berikut. 1. Empiris. Artinya, ilmu sosiologi politik tidak dihasilkan dari prasangka atau sikap menduga-duga dengan keadaan sosial. Yang kedua, teoritis. Dalam pandangan ini, ciri sosiologi politik sebagai ilmu pengetahuan adalah berdasarkan kajian teori yang ada dalam sosiologi dan ilmu politik. Yang ketiga, logis. Ciri ini mengindikasikan bahwa kajian yang ada dalam ilmu sosiologi politik dapat ditangkap dengan akal sehat. Yang keempat, kumulatif. Kumulatif artinya terjadi hubungan yang baik dalam sosiologi politik. Misalnya hubungan antara teori satu dengan yang lainnya atau bahkan bantahan yang disusun dalam teori sebelumnya. Yang kelima, non-etis. Artinya, dalam pandangan ilmu sosiologi politik tidaklah mempersoalkan baik dan buruknya, akan tetapi lebih mendeskripsikan pada tujuan yang ingin dijelaskan sesuai kapasitas dalam sosiologi politik. Adapun ruang lingkup dalam kajian sosiologi politik adalah sebagai berikut. Sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, contoh yang bisa dilakukan adalah kebijakan program Indonesia Pintar atau program Indonesia Sehat yang dilakukan dalam upaya menyambut bonus demografi di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh negara berdasarkan oleh kajian sosiologi politik. Sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara, dalam peranannya sosiologi politik juga dipergunakan dalam menggapai kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan. Contoh yang bisa diberikan misalnya saja adalah di saat kampanye politik yang banyak membutuhkan peran serta masyarakat Indonesia agar memperoleh dukungan. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan salah satu topik dari sosiologi, yaitu perilaku politik. Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Teori perilaku politik adalah sebagai salah satu dari aspek ilmu politik yang berusaha untuk mendefinisikan, mengukur, dan menjelaskan pengaruh terhadap pandangan politik sekarang. Ideologi dan tingkat partisipasi politik. Perilaku politik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Perilaku politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah. 2. Perilaku politik warga negara biasa. Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi, dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobby, dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu objek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari suatu hal, maupun gambaran tentang objek atau situasi politik dengan cara tertentu.
Berdasarkan sikap perilaku politik masyarakat tersebut dapat digolongkan sikap perilaku politiknya. Yang pertama, radikal. Perilaku radikal adalah perilaku warga negara yang tidak puas terhadap keadaan yang ada serta menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar. Yang kedua, moderat. Moderat adalah sikap perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan bersedia maju tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan, apalagi perubahan yang serba cepat seperti kelompok radikal. Yang kedua, perilaku status quo. Perilaku status quo adalah sikap politik dari warga negara yang sudah puas dengan keadaan yang ada atau berlaku dan berusaha keadaan tersebut tetap bertahan. Yang keempat, konservatif. Konservatif adalah sikap perilaku politik masyarakat yang sudah puas dengan keadaan yang sudah ada dan cenderung bertahan dari perubahan. Yang kelima, liberal. Liberal adalah perilaku masyarakat yang berpikir bebas dan ingin maju terus. Contoh perilaku masyarakat dalam pilkada serentak di Oku Selatan. Saat ini Bupati Oku Selatan adalah Popo Ali M. Bikom dan wakilnya Solihin Abu Asir, SP, MSI. Mereka dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2016 sampai 2020. Dan tahun ini mereka mencalonkan diri sebagai Bupati dan calon Bupati periode 2021 sampai 2024. Sosok Popo Ali Martopo B. Commerce, calon Bupati di Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sukses meraih persentase kemenangan tertinggi sementara. Berpasangan dengan calon Wakil Bupati Cawabub, Solihin Abu Asir, sebagai pasangan pertahanan di Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Berdasarkan hasil rekapitulasi hitung cepat tim melawan Kota Kosong mengantungi 96%. Ketua tim pemenangan Uda Hasbi mengklaim saat ini pasangan Popo Ali dan Solihin berada di urutan pertama persentase suara tertinggi di Pilkada Serentak di Indonesia, di atas Kota Boyolali. Bupati Popo Ali dan Wakil Bupati Solihin sudah sangat dikenal di Oku Selatan. Dokumentasi dan publikasi tim pemenangan Popo Ali M dan Solihin Abu Asir, Hafizin Bukhari, Jumat 4 Desember 2020, siang. Ia menerangkan kepercayaan masyarakat Oku Selatan dan pasangan Wakil Bupati bukan tanpa sebab, mendahulukan kepentingan masyarakat, sudah terbukti dan teruji di periode pertama. Pembangunan di periode pertama alhamdulillah merata, sehingga ada kepuasan di masyarakat, jelasnya. Selanjutnya dikatakan Hafizin pada periode selanjutnya, pasangan ini meneruskan program-program sebelumnya yang masih belum maksimal dilakukan. Infrastruktur jalan untuk memperlancar mobilitas hasil bumi, pendidikan, pariwisata. Kita juga ada danau-ranau. Kita diharapkan wisata di sini turut penopang pariwisata di Sumsel. Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam kesempatan ini menyampaikan visi dan misinya untuk menciptakan Oku Selatan yang bersinar dengan mengembangkan fasilitas infrastruktur dan sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat sehingga bisa terwujud di Oku Selatan yang bersinar. Paslon juga menyampaikan akan mendalami visi dan misi di bidang pemerintahan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, pariwisata, pertanian, pengolahan, dan pemberdayaan lingkungan hidup. Dalam bidang kebudayaan, pemuda, dan olahraga guna mewujudkan Oku Selatan yang lebih baik lagi. Dalam pilkada ini, Popo Ali diusung 13 partai pendukung dan 1 partai pengusung. Sementara musuh hanya kolom atau kotak kosong. Bahkan di TPS tempat paslon ini mencoblos, Popo Ali dan wakilnya hampir meraih 100% suara. Popo yang mencoblos di TPS 5, kotak kosong hanya kebagian 1 suara dari 315 suara. Baiklah, itu saja yang bisa saya paparkan dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.